Jadi ini nanti subtopiknya adalah anatomi paru-paru, kemudian faktor yang mempengaruhi disposisi obat, mekanisme deposit obat, sistem penghantaran obat melalui paru-paru, alat-alat terapi inhalasi, keuntungan penggunaan sistem penghantaran obat melalui paru, tantangan dalam sistem penghantaran obat melalui paru, dan aplikasi sistem penghantaran obat melalui paru. Jadi di sini dapat dilihat ya anatominya. Jadi saluran nafas ini bagian atas dia memiliki 1 sampai 2 meter persegi ya area absorpsi. Jadi ini ya ini saluran pernafasan ya ini dari rongga hidung ya kemudian ini ada faring, ada epiglotis, kemudian ini laring, kemudian trakea, ini paru-paru, kemudian ini bronki ya dan di sini terdapat alveoli ya, kecil-kecil ini alveoli. Jadi untuk yang bagian atas ya saluran nafas bagian atas dia daerah absorpsinya itu 1 sampai 2 meter persegi luasnya. Kemudian kantung alveoli memiliki 2 sampai 6 kali 10⁻⁶ alveoli yang menghasilkan luas permukaan sekitar 70 sampai 80 meter persegi, bahkan sampai 140 meter persegi ya pada laki-laki dewasa. Jadi dengan adanya alveoli ini, maka ini menjadi tapak absorpsi juga dia dari pemberian obat, sehingga dia memiliki luas yang cukup luas ya untuk daerah absorpsinya. Gel mukosa saluran nafas dilapisi oleh epitel tebal dengan ketebalan hingga 10 mikrometer. Sedangkan pada permukaan alveoli terdapat lapisan tipis epitel. Jadi dia tipis dengan ukuran kurang lebih 0,07 mikrometer. Keberadaan mukosa dan lapisan permukaan akan mempengaruhi kelarutan dari senyawa obat, kemudian proses terjadi difusi obat, dan interaksi obat dengan permukaan sel dan reseptor yang terdapat di daerah tersebut. Ya. Jadi di sini ya mukus layer inilah ya ini perbandingan dari saluran nafas bagian atas dan bagian dalam paru-paru. Nah, jadi ini upper airways-nya ya dengan luas absorpsi 1 sampai 2 meter persegi, sedangkan yang di pelangnya ini sampai 140 meter persegi absorption area-nya. Di sini model selsnya itu calu 3 ya, itu yang terdapat adanya bronkial dan silia. Kemudian yang pada di pelang ini model selsnya ini karena adanya alveolar ya tipe 1. Jadi pada upper airways ini ya di sini terdapat mucus layer dengan kandungan 1% inorganic salt, kemudian 1% protein, 2% glikoprotein atau musin, dan 1% lipid dan 95% air. Jadi ini kalau diperjelas ya, ini seperti ini bagian-bagiannya. Jadi di sini terdapat ini ciliated cells-nya ya yang dia kandungannya itu komposisinya sampai 50% dari total sel dari jumlah total sel. Kemudian di sini terdapat secretory cells, kemudian ini merupakan basal cells. Jadi ini ketebalannya ini 5 sampai 10 mikrometer ya untuk lapisan mukusnya. Kemudian yang bagian bawahnya adalah 20 sampai 60 mikrometer. Sedangkan pada di pelang dia terdapat
di situ terdapat surfaktan yang terdiri dari 85% fosfolipid, kemudian 5% kolesterol, dan 10% protein. Jadi di sini alveolar ini ya, dia terdapat di sini sel tipe 1 dan sel tipe 2 dengan ketebalan yang berbeda. Dan dituliskan di sini, di gambar ini, pada sel tipe 1 ini dia komposisinya itu sampai 90% pada permukaan, sedangkan yang sel tipe 2 itu adalah 7%. Oke, selanjutnya. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi deposisi obat. Jadi deposisi obat dalam saluran pernafasan ini bergantung pada 4 faktor. Yang pertama, sifat fisikokimia dari obatnya. Kemudian formulasi obat dan peralatan konduktor. Juga dari pasien itu sendiri. Ya, jadi dari pola pernafasan pasien, kemudian status klinisnya. Jadi ini akan mempengaruhi deposisi obat. Untuk yang pertama, sifat fisikokimia obat. Di sini yang penting adalah sifat fisik ya, dari sediaan atau dari partikel zat aktifnya. Jadi dan pemakaian melalui paru ini biasakan dalam bentuk aerosol ya. Jadi yang paling penting di sini adalah sifat fisik aerosol berupa ukuran partikel. Jadi ukuran partikel aerosol ini merupakan standar dengan menghitung diameter aerodinamis atau DA, yaitu diameter fisik persatuan berat spesies yang stabil di udara. Jadi ini rumusnya ya, DA sama dengan dP atau diameter partikel dikalikan dengan rasio dari densitas dan densitas dari partikel ya, pangkat setengah. Jadi ini akar ya, akar rasio dari densitasnya. Kemudian mekanisme partikel yang disimpan di paru-paru yaitu yang pertama impaksi inersia. Ya, di sini terjadi pengendapan partikel yang memiliki diameter lebih dari 5 mikrometer. Dan yang terutama lebih besar dari 10 mikrometer. Jadi dia terjadi pengendapan partikelnya di saluran pernafasan bagian atas ya. Jadi di bagian hidung, mulut, faring, laring, dan bronkus utama. Dan probabilitas tabrakan ini sebanding dengan, jadi di sini ada rumus ya, kecepatan VT sama dengan V kali sin theta per G gravitasi kali R jari-jari. Ya, jadi di mana theta ini merupakan perubahan arah pada saluran pernafasan dan V adalah kecepatan udara. Lalu gravitasi sedimentasi hukum Stokes. Pengendapan partikel di bawah gravitasi akan menghasilkan tingkat sedimentasi yang konstan. Ya, di mana VT ini sama dengan ya, densitas partikel dikalikan gravitasi dikalikan dengan diameter partikel kuadrat dan dibagi dengan 18 kali viskositas udara. Dan sedimentasi adalah mekanisme penting untuk pengendapan partikel dalam rentang ukuran setengah atau 0,5 sampai 3 mikrometer di saluran pernafasan. Dan alveoli adalah partikel kecil yang lolos dari deposisi tabrakan. Ya, jadi untuk partikel besar dia hanya berada di saluran nafas bagian atas. Kalau dia makin kecil, maka dia akan dapat masuk ke bagian paru bagian dalamnya, bisa sampai ke alveoli. Lalu ada gerak difusi, ya terjadi difusi ini karena adanya gerak Brown. Jadi di sini terjadi tabrakan partikel kecil, ya dengan gerakan acak dari partikel di saluran pernafasan, ya. Dan ini terjadi dengan cepat.
Tingkat difusi berbanding terbalik dengan ukuran partikel sehingga mekanisme difusi khusus untuk partikel dengan ukuran yang lebih kecil dari 0,5 mikrometer. Jadi di sini mekanisme deposisi pada saluran nafas, ya, yang A ini adalah impaksi, ya, mana dia hanya sampai di sini saja, ya, ukuran partikelnya besar. Kemudian eh, yang B, ya, dia sedimentasi, dan yang C difusi, ya, dia sampai ke alveoli. Jadi semakin kecil ukuran partikelnya, nah, baru bisa terjadi difusi. Dari sini grafik, ya, dapat dilihat hubungan ukuran partikel obat dengan deposisi obat pada paru-paru. Ya, jadi ini sembunyinya ini adalah uh, fraksi deposisi, dan sumbu X-nya adalah ukuran partikelnya, ya, atau aerodinamic diameter dalam mikrometer, ya, satuannya. Jadi kita mulai dari yang sebelah kanan dulu karena ukurannya paling yang lebih besar, ya. Jadi dia di sini lihat ukurannya sampai 5 mikrometer. Di sini terjadi impaksi, kemudian untuk sedimen. Jadi di sini yang impaksi ini bisa dari fog, ya. Zatnya itu fog, kemudian polen dan fungal spores, ya. Lalu debu juga, dust. Kemudian yang sedimentasi, ya, di sini termasuk eh, smoke, kemudian automobile exhaust partikulat, ya, kemudian ini bakteri, ya, ini dia masuk ke paru-parunya dengan sedimentasi. Kemudian yang sampai ke alveoli ini, ya, terjadi difusi. Ini yang dapat masuk adalah smoke, kemudian ini juga automobile exhaust particulate, kemudian tobacco smoke, ya, jadi asap rokok, kemudian virus, fume, ya. Jadi penyakit-penyakit akibat ini juga bisa menyebab bahan-bahan ini bisa menyebabkan penyakit pada paru-paru dengan masuknya zat-zat tadi, ya, virus, kemudian asap, ya. Selain ukuran partikel, sifat fisikokimia suatu obat seperti ukuran hipofilisitas molekul atau log P, kemudian kelarutan obatnya, pKa, ikatan dengan protein, luas permukaan yang bersifat polar, dan muatan ikatan. Jadi hal-hal ini akan mempengaruhi permeabilitas senyawa inhibitor, ya, pada epitel paru-paru. Sistem penghantaran obat melalui paru-paru ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, aerosol. Ya, jadi aerosol ini didefinisikan sebagai sistem 2 fase partikel padat atau droplet cair di dalam fase udara atau gas lain yang memiliki ukuran cukup kecil, ya, untuk membentuk suspensi yang stabil. Nah, ini definisi dari aerosol, ya. Jadi sistem 2 fase partikel padat atau droplet cair dalam fase udara, ya, atau gas yang lain. Jadi antara zat padat atau droplet cair dalam fase udara atau gas. Sehingga dia membentuk suspensi yang stabil. Ini contohnya, ya, contoh sediaan aerosol untuk paru-paru, ya. Jadi di sini bagian-bagian dari alatnya adalah bagian atas ini adalah kanisternya, kemudian ini aktuatornya, dan ini metering valve-nya, ya, katupnya, dan ini actuator seat, dan ini mouthpiece. Jadi ini bagian yang dimasukkan ke dalam mulut, dan di dalam ini yang pink ini adalah propellant with micronized drug suspension. Ya, jadi ini obat yang dimikronisasi, yang berukuran, ya, mikronisasi obatnya. Dan ini adalah valve stemnya, ya, katupnya, stem valve.
Ini bagian dari alat aerosol. Kemudian inhalasi intratrakea. Teknik ini menghantarkan sejumlah kecil larutan obat ke dalam paru-paru melalui siring. Jadi menggunakan alat ini ya, siring. Kemudian insuflasi ini menghantarkan sediaan serbuk obat melalui siring atau alat lain ke dalam paru-paru. Jadi yang disemprotkan di sini adalah serbuk ya, serbuk yang ukurannya kecil, sangat kecil ya, bisa melewati sesuaikan dengan squidnya ini ya, squid pada siringnya ini. Dan jenis-jenis alat terapi inhalasi yaitu ada inhaler dosis terukur. Di sini ada yang menggunakan spacer, kemudian inhaler bubuk kering ya, atau DPI. Kalau inhaler dosis terukur ini MDI ya, method dose inhaler. Kemudian ada nebulizer, itu ada yang jet nebulizer dan ada ultrasound nebulizer. Yang pertama MDI ya, method dose inhaler. Jadi di sini digunakan pembawa berupa propelan yang mengendalikan tekanan. Jadi dia memberikan tekanan tinggi menggunakan cup aluminium dan ukuran partikel yang dihasilkan dengan MDI adalah lebih kecil dari 5 mikrometer. Ya, jadi dia sudah bisa sampai ke bagian tengah ya, kecil dari 5 mikrometer. Surfaktan juga digunakan untuk memberikan rasa yang dapat diterima oleh pengguna seperti lecitin, sorbitol, trioleat, atau asam oleat. Dan hal pentingnya dari MDI ini adalah katup terukur untuk melepaskan partikel obat secara akurat dengan dosis tertentu. Jadi pengaturan obatnya di sini ya, pengaturan dosis pada sediaannya ini. Agar dapat memberikan dosis yang diharap, yang tertentu ya, dosis tertentu sehingga memberikan efek. Dan kekurangan MDI adalah peralatan tidak mudah, jadi memerlukan koordinasi inhalasi dan pergerakan harus baik. Jadi cara penggunaannya ini harus dengan cara tertentu ya. Jadi harus perlu koordinasi ya pada saat penghirupan atau saat bernafas, pada saat inhalasi. Dan partikel MDI secara langsung masuk ke dalam mulut memiliki kecepatan tinggi dan ukuran dropletnya besar, mengakibatkan deposisi obat tinggi dalam orofaring. Nah, ini jika tadi ukurannya kurang dari 5 mikrometer ya, dia posisinya masih di uh, tengah ya. Tapi bisa jadi dia ukurannya lebih besar sehingga posisi obatnya ini adalah di bagian atas, masih di bagian atas saluran nafas. Dan cara menggunakan dan kondisi optimal hanya sekitar 20% dari dosis yang mencapai paru-paru. Jadi dari cara yang benar saja ya, penggunaan MDI ini, dosis yang masuk yang sampai ke paru-paru itu masih hanya sekitar 20%. Dan obat yang mengendap dalam tenggorokan dan ditelan tidak banyak menguntungkan karena obat akan dimetabolisme oleh hati menjadi metabolit yang inaktif. Jadi karena dia melalui mulut ya, jadi terdapat juga nanti obat yang mengendap di dalam pada tenggorokan sehingga nanti akan tertelan dan tentunya dia nggak sampai ke paru-paru. Jadi akan diproses secara oral. Jadi terjadilah di situ metabolisme ya, fast metabolism oleh hati yang menyebabkan bahan aktifnya ini menjadi inaktif. Lalu CFC, chlorofluorokarbon yang digunakan ini dapat merusak lapisan ozon, tapi sekarang sudah dikembangkan sediaan yang bebas CFC ya. Dan tetap mengikuti instruksi dan perlu latihan ya dalam menggunakan alatnya. Kelembaban tinggi merupakan masalah karena obat dapat menggumpal dan MDI tidak efektif pada temperatur di bawah 5 derajat. Beberapa contoh produk MDI ya. Ini MDI dengan spacer. Ya, jadi ini spacernya ya.
untuk memudahkan pemberian obatnya. Kemudian dry powder inhaler atau DPI. Ini obat yang diinhalasi atau dihirup sebagai kumpulan partikel-partikel halus dan obat digabungkan dalam inhaler atau kapsul gelatin keras atau blister aluminium foil yang dimasukkan dalam alat sebelum digunakan. Jadi dia sediaan serbuk ya yang di dalam sediaan serbuk yang dikemas dalam ini ya, dalam kapsul gelatin keras. Yang dimasukkan dalam kapsul gelatin keras atau blister aluminium foil dan nanti ketika akan digunakan dia masukkan ke dalam squidnya tadi. Dan keuntungan DPI dari MDI, sediaan DPI ini bebas propelan ya, dan tidak mengandung bahan yang umumnya digunakan kecuali pembawa laktosa ya, karena dia sediaan kering. Dan DPI dapat menghantarkan obat dengan dosis yang lebih besar daripada yang bentuk MDI yang dibatasi oleh katup pengatur volume yang terdapat pada alat. Dan DPI dilakukan dengan inhalasi mencegah masalah koordinasi pernafasan yang muncul dengan MDI. Dan kelemahan dari DPI ini, pelepasan serbuk dari alat dan deagregasi partikel dibatasi oleh kemampuan pasien untuk bernafas, di mana kasus penyakit pernafasan dapat menjadi kendala. Jadi penggunaan DPI ini sangat tergantung dengan inhalasi ya, pada saat menghirup udara. Jadi kalau ada penyakit pernafasan, ya misalnya, jadi nafasnya mungkin jadi pendek ya sehingga tidak banyak yang dapat masuk ke dalam saluran nafas bagian dalam. Dan peningkatan turbulensi aliran udara yang disebabkan oleh peningkatan kecepatan udara yang dihirup menyebabkan meningkatnya partikel yang masuk diagregasi, tapi juga meningkatkan potensi konflik inersia saluran nafas bagian atas dan esofagus. Lalu DPI terpapar kondisi lingkungan sehingga dia dapat berkurang stabilitasnya. Kelembaban yang meningkat dapat menyebabkan penggumpalan dari serbuk. Ya, jadi karena dia padat ya, pengaruh lembab ini dapat menjadi gumpalan. Begitu juga dengan yang MDI ya, karena kalau yang digunakan adalah suspensi dari zat padat ya, dengan gas atau udara. Lalu kurang efisien daripada MDI. Dan ini contoh beberapa dari MDI, DPI ya. Jadi ada yang bentuk diskus ya, kemudian turbo healer, twist healer, spin healer, disc healer, dan rotor healer. Jadi di sini nampak bahannya ya, bentuk-bentuk kapsulnya ini yang nanti dimasukkan ke dalam sediaan. Kemudian ada nebulizer. Ini alat ini untuk memberikan larutan atau suspensi obat dengan volume yang relatif besar. Jadi obat dapat dihirup selama pernafasan normal sehingga cocok untuk pasien anak, orang tua, atau pasien yang mengalami kesulitan menggunakan MDI. Ya. Jadi di sini penggunaan nebulizer ini pasien dapat bernafas seperti biasa. Jadi tidak perlu apa koordinasi ya dari atau cara penggunaan yang khusus seperti pada penggunaan MDI dan DPI. Ada 3 kategori yang secara komersial ya. Jadi yang pertama ada jet nebulizer. Di sini dia menggunakan gas bertekanan ya, bisa berupa udara atau oksigen dari tabung. Kemudian saluran udara di rumah sakit atau kompresor listrik untuk mengubah cairan menjadi semprotan. Ini jet nebulizer. Kemudian jadi pada nebulizer jet ini dia mampu membentuk aerosol semua cairan. Ya, jadi bisa bentuk solsil, suspensi atau minyak. Kemudian sifatnya aerosol dingin dan massa residu sekitar 50% serta mudah dibawa dan diganti. Ya, namun dia
memberikan suara yang besar ya pada saat penggunaan. Jadi bising dan juga alatnya besar. Jadi ini kelebihan dan kelemahan ya dari nebulizer Z, jet. Kemudian ultrasonic nebulizer. Di sini alat ini tidak mampu menebulisasi suspensi, kemudian cairan dengan viskositas tinggi dan cairan dengan tegangan permukaan yang tinggi. Dan alat ini dia tidak bising, namun ukurannya masih besar. Jadi alat ini tadi tidak bisa untuk yang di atas ya. Nah, dan dia hanya bisa digunakan untuk larutan. Dan kelebihannya adalah suara mesin lebih rendah dan partikel aerosol itu lebih kecil. Ini contohnya ya, nebulizer, ultrasonic nebulizer. Lalu vibrating mesh nebulizer. Jadi di sini merupakan aerosol yang diproduksi dengan melewatkan cairan melalui saringan atau getar. Jadi ini ya seperti ini bagian dari nebulizer yang menggunakan getaran ya, vibrating mesh nebulizer. Jadi dia ada saringannya di sini ya, ada meshnya ya untuk dapat dimasukkan ke dalam eh, saluran nafas. Nah, ini contohnya juga yang di pasaran ya, Aeronep Solo ya, dan bawahnya juga nih syaratnya ya dari Omron. Keuntungan menggunakan sistem penghantaran obat melalui paru. Ya, advantages of pulmonary delivery of drugs to treat respiratory and systematic disease. Jadi dia bisa sifatnya ini dia bisa lokal ya dan juga bisa sistemik ya pengobatan dari penggunaan melalui paru-paru ini atau apa penggunaan melalui ya, sistem penghantaran obat melalui paru ini bisa memberikan efek lokal ya di daerah saluran pernafasan atau memberikan efek sistemik. Jadi yang treatment of respiratory disease delivered high drug concentration directly to the disease site. Ya, kemudian minimize risk of systemic side effect, yang mengurangi efek samping dari risiko yang melalui sistemik. Kemudian rapid clinical response, cepat efeknya, memberikan responnya. Lalu bypass the barriers to therapeutic efficacy such as pure gastrointestinal absorption and fast metabolism in the liver. Karena dia melalui paru-paru, jadi dia tidak melalui ini ya, tidak mengalami fast metabolism. Dia tidak masuk ke saluran pencernaan. Kemudian achieve a similar or superior therapeutic effect at a fraction of the systemic dose. For example, oral salbutamol 2 to 4 milligrams is therapeutically equivalent to 100 to 200 micrograms by MDI. Ya, jadi dia dapat memberikan efek yang lebih ya superior. Jadi di sini kan contohnya ini oral salbutamol ya dengan dosis 2 sampai 4 miligram. Jadi dia memberikan dosis ini ekivalen ya. Jadi pemberian salbutamol secara oral dengan dosis 2 sampai 4 miligram ini ekivalen dengan pemberian 100 sampai 200 mikrogram yang diberikan secara MDI. Kemudian untuk treatment of systemic disease, jadi dia merupakan non-invasive needle free ya, delivery system, tidak menggunakan jarum, non-invasive.
Kemudian suitable for a wide range of substances from small molecules to very large protein. Jadi dapat memberikan protein ya. Bahan aktifnya itu bisa berupa protein yang diberikan dengan cara ini ya, melalui paru-paru. Enormous absorptive surface area and highly permeable membrane, yeah, and in the alveolar region. Jadi luas permukaan yang besar ya sampai 100 meter persegi ya, dengan permeable membrannya itu 0,2 sampai 0,7 mikrometer. Large molecules with very low absorption rates can be absorbed in significant quantities. The slow mucociliary clearance in the lung periphery results in prolonged residence in the lung. Ya, jadi molekul yang ukurannya besar dengan absorpsi yang sangat lambat ya, laju absorpsi yang sangat lambat ini dapat diabsorpsi secara signifikan. A less harsh, low enzymatic environment that is devoid of hepatic phosphate metabolism. Jadi ini juga mencegah phosphate metabolism oleh hati dan reproducible absorption kinetics. Pulmonary delivery is independent of dietary complication, extracellular enzymes, and interpatient metabolic differences that affect gastrointestinal absorption. Ya. Jadi kinetika absorpsinya ini dapat berulang ya, reproducible. Kemudian dia juga tidak tergantung ya, tidak tergantung pada diet, ya, komplikasi akibat diet. Kemudian enzim pada saluran cerna. Lalu untuk evaluasi sediaan obat melalui paru-paru, di sini dalam pembuatan sediaannya, pemilihan bagian saluran nafas yang akan dicapai oleh zat aktif untuk memberikan aksi setempat atau untuk diserap dan selanjutnya menghasilkan efek sistemik. Dan di sini dia sangat tergantung pada sifat pengobatan dari zat aktif dan ukuran partikel aerosol. Kultur sel in vitro sangat penting sebagai pengujian utama dari setiap formulasi sebelum dilakukan pengujian ex vivo dan in vivo. Dan model sel yang berbeda berasal dari epitel paru tikus dan jaringan manusia telah ditetapkan selama 2 dekade terakhir. Jadi dalam penelitian ya. Dan aspek utamanya adalah mengembangkan garis sel standar yang dapat memprediksi mekanisme transporter yang terjadi pada epitel paru. Jadi ini untuk evaluasinya ya, evaluasi sediaan melalui paru-paru. Uji toksisitas dan reaksi samping yang mungkin terjadi setelah pemberian zat aktif dalam aerosol pada hewan percobaan. Ini juga perlu dilakukan ya, uji toksisitas dan efek sampingnya. Dan pada percobaan digunakan pipa khusus ke berbagai tempat di saluran nafas untuk mengamati adanya reaksi-reaksi tertentu termasuk reaksi sistemik atau setempat dan meneliti toksisitas dan penyerapan gas pendorong pada permukaan saluran. Misalnya dengan mengevaluasi kadar obat di dalam tubuh. Jadi perlu ditentukan ya kadar obat yang terdapat pada tubuh ya dengan cara penggunaan obat melalui yang diberikan ke paru-paru. Evaluasi selanjutnya pada manusia. Dalam hal ini keadaan pemberian dan penghirupan partikel harus tepat. Jadi cara penggunaannya harus dengan cara tertentu, penggunaan yang tepat serta penentuan ritme pernafasan. Dan ritme pernafasan harus ditentukan sebagai fungsi dari aksi yang diharapkan. Jumlah obat yang diberikan harus selalu dievaluasi dengan seksama, terutama bila zat aktif beraksi sangat kuat pada dosis kecil. Ya. Jadi harus masih sering ya, harus sering diamati, ya, selalu dievaluasi.
Dan pengaruh formulasi dapat diperkirakan dengan membandingkan sediaan terhadap satu larutan air dengan catatan zat aktif dapat larut di dalam air. Dan studi ketercampuran obat dan stabilitas zat aktif dalam bentuk terpilih, ya, apakah dalam bentuk larutan, serbuk, bentuk sediaan formulasi bertekanan dan lain-lain. Jadi di sini inkompatibilitas obatnya ya dipelajari, di ya dipelajari, kemudian juga stabilitas zat aktifnya dalam bentuk sediaan, berbagai bentuk sediaan ini ya di diamati atau dilakukan ya uji stabilitasnya. Dan tantangan dalam sistem penyampaian obat melalui paru-paru, yang pertama efisiensi rendah dari sistem inhalasi ya. Di sini diperlukan ukuran partikel yang tepat dengan optimal 1-5 mikrometer. Dan juga seperti yang di depan tadi ya, itu hanya sekitar 20% obat yang sampai ke paru-parunya dengan cara inhalasi. Lalu masa obat sedikit digunakan untuk sekali. Masa yang dapat mencapai pernafasan kurang dari 1000 mikrogram. Stabilitas sediaan buruk, karena tadi dia sangat sensitif terhadap kelembaban. Ya, jadi dia mudah, kalau udah kena lembab itu bisa menggumpal serbuk yang terdapat dalam sediaan. Dan tidak stabil dalam larutan, tapi mudah lembab dalam bentuk kering. Inilah dia ya, sifat zat aktifnya. Kebanyakan seperti ini. Ya, dalam larutan dia tidak stabil, tapi dibuat dalam bentuk kering, sensitif terhadap kelembaban. Lalu dosis reproduktivitas buruk, ya, karena ini sangat tergantung dengan cara pemakaian. Ya, jadi dosis yang masuk ke paru-paru itu bisa sangat bervariasi. Ya. Makanya dikatakan dosis reproduktivitasnya ini buruk. Jadi hal ini bisa membuat penyakit menjadi memburuk, kemudian bisa timbul masalah pada alat, ya, dan juga sediaan tidak stabil. Jadi ini nilainya akibat dari dosis reproduktivitas yang buruk tadi. Dan aplikasi sistem pengantaran obat melalui paru sudah banyak ya digunakan, yang beredar di pasaran. Jadi aerosol for insulin. Jadi insulin juga bisa diberikan melalui aerosol ya. Kan insulin ini sifatnya dia tidak stabil atau rusak kalau kena asam lambung ya, kena, jadi nggak sesuai dia diberikan secara oral. Makanya sering secara suntikan ya, dikembangkan pemberian insulin dengan aerosol ya, atau melalui paru-paru, DDS-nya melalui paru-paru. Lalu nikotin aerosol for smoking. Lalu aerosol for angina, aerosol vaksinasi, alpha-1 antitrypsin, kemudian aerosol in transplantation, pulmonary arterial hypertension, acute lung injury, surfactant aerosol, gene therapy via aerosol, ya, kemudian in cancer, chemoterapi, dan pentamidin aerosol. Ini juga contohnya yaitu ada amphotericin B, kemudian gentamicin aerosol, ribavirin aerosol, zanimivir, ya, kemudian aerosol in clinical investigation of disease. Jadi dalam investigasi klinis ini ada banyak obat yang diteliti ya. Kemudian inhaled drug delivery for tuberculosis therapy, pulmonary delivery of lower molecular weight heparin, ya, kemudian beberapa obat, dan untuk paru-paru yang gunanya untuk paru-paru, dan juga ada yang untuk disorder bone, dan juga yang mengandung opioid ya,
atau therapeutic pain, mengatasi rasa nyeri, rasa sakit. Oke, sampai sini bahan kita. Ada yang mau diskusikan? Izin Bu, kalau dari saya tidak ada Bu. Ada, absen dulu. Nabila, Nabila ada? Saya panggil nyaut ya. Kok enggak di sini? Nggak hadir. Nabila, absen. Mas nih, Hadir, Bu. Ataya, Hadir, Bu. Ulfa, Hadir, Bu. Andre, Andriansyah, Izin Bu, tadi ada. Andre hadir Bu di awal Bu, tapi kayaknya hilang jaringannya Bu. Hmm, Ali, Hadir Bu. Lazuardi, Hadir Ibu. Hasna, Hadir, Bu. Ani, Hadir, Bu. Suparjo, Hadir ada. Bu. Hmm. Rashid, ada Rashid, ada ya. Izin Bu, ada dia di Zoom Bu, tapi Tidur, kurang tahu sama saya. aja nggak ada. Farhan, Hadir Bu. Fahmi, Fahmi, Hadir Bu.
Salsabila, Bu, hadir Bu. Adelia, Hadir, Bu. Akidatul, Izzah, Saya Bu. Siti Hardini, ada Siti Hardini, Najwa, Hadir, Bu. Michelle, Michelle, ada Michelle, Bu. Hadir, Bu. ya Michael, Michelle, Michael, Michael, Bu. Yumiko, Hadir, Bu. Dita, Hadir, Bu. Felis, Hadir Bu. Davini, Hadir Bu. Deborah, Hadir, Bu. Kellen, Hadir, Bu. Kellen. Helen, Bu. Oh, Helen. Ada Q-nya nih. Ya, berarti Izin Bu. ya Bu, tadi Ulfa Ramadhani hadir nggak ya? Hadir Bu hadir, tadi. Ya, Bu. hadir. Terus Bu, ini ada yang Stabuk 2020 Bu. Mereka kodenya FPS Bu. Oh, bentar. Ini Iya. dulu ya. Izin, Bu. Hmm. Saya hadir, Bu. M. Rashid, Bu. Oke. Ini tadi Nabila nggak ada ya? Nabila sama Siti Hadini yang nggak ada kan?
Ini Ibu Sardin. Ada Ibu Sardin. Fikri, Hadir, Bu. Feby. Hadir, Bu. Ini Ibu Sardin nggak ada. Sardin. Tiga orang kan. Oke. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan. Bu, izin Bu, saya Muhammad Andriansa, nomor Hmm, 11 Bu, 21. Tadi ya. kehilangan jarak Bu, agak pelet. Makasih Bu. Oke, kita tutup ya. Makasih. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu.